Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam. Mari kita ibadah malam ini. Mulai merapat ya keluarganya. Sama-sama dong. Oke, malam semuanya. Puji Tuhan kita bisa kumpul di sini. Kita bisa ibadah lagi untuk memperingati 100 hari Lien Song Lin, Bapak yang terkasih. Kita bersyukur kita bisa berkumpul lagi. Kita memperingati berpulangnya beliau ke rumah Bapak. Syukur atas kebaikannya sampai hari ini, sampai detik ini. Oke, sebelum kita memulai, saya sedikit kesaksian. Tapi sebelum mulai saya mau tanya sama keluarga dulu. Kayaknya udah bahagia ya semuanya. Udah damai, udah cita-cita. Udah tidak sedih-sedih lagi. Harus semangat. Oke, sebelum saya mulai, saya mau sharing sedikit. Malam hari ini Tuhan memberikan saya motivasi yang menurut saya sedikit saya mau bagikan ke saudara-saudara saya sendiri. Puji Tuhan, bukan hanya keluarga saja yang mengalami kedukaan, tapi saya juga. Tapi secara ditinggalkan, maksudnya ketika saya untuk meninggalkan memilih Tuhan, harus berjalan sendiri, harus berusaha mulai dari nol. Nah, saya bersyukur malam hari ini, walaupun saya saat ini berjuang, tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Indah, saya asli orang Kalimantan, suku saya Melayu, sebelumnya saya Muslim, pindah ke Kristen. Akhir tahun 2021 saya memberanikan diri untuk mengikut Tuhan, dan itu tidak mudah. Buat saya sangat tidak mudah untuk berjalan di dalam Tuhan tuh, apalagi mayoritas keluarga Muslim semua. Tapi puji Tuhan, Tuhan kuatkan saya sampai hari ini, sampai detik ini. Saya punya keluarga di pelayanan ibadah penghiburan di gereja, walaupun keluarga sendiri masih belum terima saya, tapi
saya percaya akan ada waktunya. Saya bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan, apapun yang Tuhan beri kepada kehidupan saya. Proses-proses itu pasti membuat saya lebih kuat dan lebih dewasa lagi. Sama kayak keluarga yang dikasihi ini, walaupun kita ditinggalkan oleh Bapak tercinta kita, tapi percayalah ketika kita terus berjalan dan memilih berjalan di dalam Tuhan, semuanya akan indah. Sesuai nama saya, Indah Perhiasan. Jadi saya bersyukur malam hari ini saya bisa pelayanan di sini, saya bisa melihat keluarga yang penuh damai, sejahtera, dan bahagia, dan semangat lagi bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Oke, malam hari ini kita mau ibadah, kita persiapkan hati kita satukan hati kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada untuk hari ini ya Bapa, untuk memperingati Bapa kami ya Bapa yang 100 hari telah berpulang ke rumah-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberikan motivasi buat kami, Engkau memberikan semangat buat kami. Kami percaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, kebahagiaan di keluarga besar ini ya Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ya Bapa di malam hari ini ya Bapa, dari awal ke tengah hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sukacitamu mengalir dalam
kiri kanan ya. Udah sukacita belum? Amin. Semangat. Oke, sebelum kita naik ke penyembahan, kita mau lebih dalam lagi. Kita bersyukur dan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi ya Bapak. Lebih dalam mengenal karakter-Mu ya Bapak. Lebih dalam mengenalkan kebaikan-Mu ya Bapak. Kasih-Mu ya Bapak. Kami mau lebih lagi ya Bapak. Inilah pujian dan penyembahan kami ya Bapak. Kami alaskan ya Bapak di dalam kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia.
Bapa, kami datang kepada Engkau malam hari ini, Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu, menyatakan kalau kami boleh ada, sebenarnya kami ada hari ini. Kami mengakuinya, Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan, kami masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Bahkan kami masih bisa mendengar firman, kami masih bisa memuji dan menyembahkan Tuhan. Itulah satu anugerah dan kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh itu Bapa, malam hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama bersuka cita, kami boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Di mana orang tua kami, Bapa kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan 100 hari pada hari ini, dia sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan kami anak-anak meninggalkan hari-hari ini Tuhan tempat ini. Kami percaya pemeliharaan-Mu yang sempurna, yang ajaib Tuhan yang berkenan. Oleh itu Bapa, malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Kau nyatakan isi hati-Mu kepada setiap pribadi kami. Biar hari-hari kami di depan Tuhan dipenuhi dengan kasih karunia, dipenuhi dengan kebenaran yang benar Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Sehingga hidup kami akan memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa buat yang indah ini. Mari Roh Kudus Engkau mengambil alih hati dan pikiran kami pada malam hari ini. Semuanya kami tundukkan kepada kuasa dan otoritas Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur buat malam hari ini. Berfirmanlah kepada setiap diri kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Berikan pengertian yang baru kepada kami. Dan lagi Tuhan, firman-Mu Tuhan adalah roh yang menghidupkan kami. Bila firman-Mu sediakan berbicara kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh mengalami kasih karunia yang lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita semua diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Ya, silakan Bapak Alkitab untuk kita pelajari hari-hari ini. Kalau kita lihat di Alkitab, orang yang paling saleh itu Ayub, Bapak Ibu. Kenapa? Sampai Tuhan sendiri memuji dia. Alkitab katakan, adakah kamu ketemu hamba-Ku Ayub? Tuhan bertanya kepada Ibu. Oh, dia adalah orang yang paling saleh. Artinya apa? Dia dipuji Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya, sudah Bapak Ibu, kita melihat dalam perjalanan hidupnya,
dia mengalami begitu banyak masalah, dia banyak mengalami tantangan, dia banyak mengalami hal-hal yang tidak enak secara dunia. Tapi saya percaya apapun yang dialami, justru endingnya luar biasa. Saya ambil firman Tuhan yang terambil dalam Ayub 42 ayat 5 dikatakan di sini. Ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah saudara, mungkin banyak kita di antara kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mungkin kita lahir orang Kristen, kita lahir dari kecil udah Kristen. Kenapa? Karena bapak kita Kristen, akhirnya kita juga Kristen, percaya sama Tuhan. Atau mungkin kita percaya Tuhan, kenapa? Karena ada orang memberitakan Injil kepada kita dan kita percaya kepada Tuhan. Akhirnya saudara, kita mewariskan kekristenan kita. Oleh kenapa? Karena pewarisan. Atau mungkin kita ikut percaya kepada Tuhan oleh karena kita percaya sendiri. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita oleh firman Tuhan ini, tidak cukup kita hanya sekedar percaya, tidak cukup kita hanya beragama Kristen. Ada suatu tingkatan yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita, yaitu suatu pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Nah, Ayub ini adalah orang yang luar biasa. Dia orang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan. Dia cinta Tuhan, bahkan luar biasa dalam segala permasalahannya. Dia tidak menyangkal Tuhan, dia tidak menyangkal kebenaran. Tetapi justru dalam kehidupannya, Alkitab katakan, dulu kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Nah, saudara Bapak Ibu, hari-hari ini saudara yang Tuhan ingat kepada kita, penting sekali pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Itu penting sekali kehidupan kita hari-hari ini. Tidak cukup kita hanya bahwa, oh saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah ke gereja, saya sudah berkomsel, dan saya sudah mengikuti banyak hal. Tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan bahwa dalam kehidupan kita yang penting apa? Pengenalan kepada Tuhan secara pribadi. Mungkin kita percaya kepada Tuhan oleh karena kita pernah mengalami mujizat Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita dalam hari ini, biar firman Tuhan adalah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar pengetahuan kita. Oh, saya tahu Tuhan, saya tahu Tuhan Yesus, saya tahu kebenaran. Tetapi yang Tuhan ingatkan kepada kita dalam hari ini, bahwa kita harus mengalami kebenaran itu secara pribadi, lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Waktu kita mengenal Tuhan secara pribadi, waktu kita mengalami tantangan, waktu kita mengalami masalah, kita kuat. Seperti Ayub, istrinya nggak kuat. Bahkan Tuhan kata, sangkal itu Tuhanmu, sangkal itu Allahmu. Kenapa? Masa kamu sakit penyakit apa semua gitu? Nah, berapa banyak kehidupan kita sudah Bapak Ibu? Di dalam tantangan hidup kita, dalam segala masalah hidup kita, kadang-kadang kita kecewa. Kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada gereja, kecewa kepada teman, kecewa kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, banyak hal hari-hari terjadi Bapak Ibu. Kemarin saya kaget. Waktu gembala mengatakan bahwa di Indonesia itu berapa? Ada jutaan orang yang murtad hari ini. Murtad. Orang yang sudah percaya kepada Yesus, murtad. Nah itu artinya apa? Berarti dia hanya tahu Tuhan. Dia hanya kenal Tuhan secara pengetahuan. Tetapi yang Tuhan mau bahwa seperti Ayub, dulu kata orang, tetapi sini aku memandang. Artinya apa? Suatu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang membuat kita kuat. Nah oleh karena itu Bapak Ibu malam hari ini, firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa mengingatkan kita kembali pada hari-hari ini. Kenapa? Karena kita sedang mengalami hari-hari yang sulit. Dunia sedang mengalami hari-hari yang sulit. Ada banyak orang, Alkitab katakan, yang terdahulu akan menjadi kemudian. Kenapa? Ada banyak hari ini orang Kristen yang kecewa. Udah percaya Yesus, kecewa dengan apapun yang banyak kecewa lah. Akhirnya apa? Dia kecewa kepada manusia. Akhir-akhir Alkitab kata, dia kecewa kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tinggalkan Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu hari ini, betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan secara pribadi hari-hari ini. Nah Alkitab katakan dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah kalau kita ingin hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan, dari cara lain kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Pengenalan itu saudara tidak bisa dikasih tahu hanya sekedar kasih tahu, tapi pengenalan itulah seperti apa lagu tadi, ada hubungan kasih dengan Tuhan. Seperti rusa merindukan sungainya. Artinya apa? Kita ingin dekat dengan Tuhan. Nah Alkitab katakan hidup kekal adalah pengenalan akan Tuhan. Nah saudara, saya percaya saudara kita ingin hidup kekal. Tapi Alkitab katakan syarat untuk hidup kekal apa? Mengenal Allah secara pribadi. Maka dikatakan Paulus dikatakan dalam Filipi 3:10 dikatakan, yang kuusahakan sungguh-sungguh dapat mengenal Dia dan kuasa kebangkitan.
Nah Bapak Ibu, hari ini saudara mungkin kita berkata, oh aku sudah cukup, aku sudah percaya kepada Yesus, aku ke gereja, aku mungkin ikut komsel, atau mungkin ikut seperti ini. Belum cukup Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau apa? Bersungguh-sungguh. Maka dikatakan Hosea kalau nggak salah, berusahalah dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara Bapak Ibu, saya tergelitik dengan kata-kata ini. Saya kadang bertanya ini, apakah sudah benar kenal Tuhan? Jangan-jangan saya hanya baru sekedar tahu pengetahuan seperti kata banyak orang. Oh aku tahu Tuhan, aku tahu Yesus, aku tahu Allah. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak pernah mengalami suatu apa? Hubungan. Artinya pada suatu keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Nah itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Kenapa? Itulah kekristenan yang paling kuat hari-hari ini. Kenapa? Kita tahu hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi. Maka dikatakan Alkitab, di hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan, ada banyak tantangan. Bahkan Alkitab katakan, kalau hari ini nggak dipersingkan, bahkan orang-orang benar sekalipun hampir-hampir nggak diselamatkan. Berarti kita sedang menghadapi hari-hari yang tidak baik, Alkitab katakan. Kenapa? Karena situasi dan keadaan. Maka dikatakan dalam 2 Timotius 3 dikatakan bahwa di hari-hari terakhir orang-orang akan sulit menerima kebenaran. Orang-orang akan sulit menerima khotbah. Bahkan hari-hari saudara, orang mencari khotbah yang baik-baik banyak. Di YouTube banyak khotbah yang luar biasa. Di YouTube juga banyak pengajaran yang luar biasa. Akhirnya apa? Orang cari hamba Tuhan. Orang cari orang-orang yang luar biasa. Tetapi sedikit orang yang akan ditanam menjadi keluarga. Nah, untuk mengalami suatu pengenalan kepada Tuhan, nggak ada cara lain lewat keluarga, yaitu gereja. Gereja, keluarga, keluarga, gereja. Nah, disitulah kita semua dididik Bapak Ibu. Nah, oleh karena Bapak Ibu hari ini penting sekali. Nah, saya diberkati satu ayat. Ada kuasa dalam pengenalan akan Tuhan. Kita buka dalam Matius 16. Ini ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Ada suatu pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam Matius 16 ayat 15 dikatakan di sana, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku akan berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang yang teguh, di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ada dua hal di sini dikatakan. Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah aku ini? Ada kalau Yesus bertanya kepada orang lain, siapakah aku? Ada katakan, oh kamu Elia, kamu Nabi akan datang, kamu Yeremia. Semua itu pendapat orang lain. Nah tiba-tiba Yesus bertanya kepada muridnya, Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu apa kata Yesus? Bukan kamu yang mengatakannya, sebab Bapakku. Nah, kenapa Petrus bisa mengenal bahwa Yesus adalah Mesias? Karena hari-hari dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia melekat dengan Tuhan Yesus. Murid yang paling dekat sama Yesus apa? Ada 3 murid. Yohanes, Petrus, sama Yakobus. Tetapi Alkitab yang paling lebih dekat lagi itu Yohanes. Nah, oleh karena Bapak Ibu hari ini, kuasa pengenalan akan itu apa dikatakan di sini? Nah, satu hal dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakannya. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan, kita berbahagia. Makanya kalau hari ini kalau kita kurang bahagia, berarti kita kurang kenal Tuhan, betul? Kalau kita kurang bahagia, kita kurang kenal Tuhan. Alkitab katakan, berbahagialah engkau Simon. Maka saudara, kalau kita mengenal Tuhan, berarti kita akan mengalami suatu kebahagiaan. Kenapa? Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Contoh, mungkin papa kita sudah pergi tinggal kita, tapi kan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Alkitab katakan sekalipun orang tua kita, ibu bapak kita tinggalkan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Nah saudara bapak ibu, satu hal yang paling penting bahwa kalau kita mengenal Tuhan, kita pasti orang yang paling bahagia. Kenapa? Alkitab katakan, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun kamu tidak melihat. Hari ini saudara kita bisa bahagia, kenapa?
Walaupun kita tidak melihat Yesus secara fisik, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada dalam roh, saudara. Nah, oleh karena itu, hal yang kedua, kenapa kita ada kuasa kebenaran di sini? Nah, kita dibebaskan apa di sini dikatakan? Kita akan mengalami apa? Pembebasan dari apa? Maut. Alam maut tidak akan menguasai kita. Nah, kalau kita mengenal Tuhan, Bapak Ibu, kita akan dibebaskan dari maut. Apa itu maut? Alkitab berkata, upah dosa adalah maut, kematian kekal. Nah, kalau kita mengenal Allah, maka dikatakan bahwa alam maut tidak akan menguasai kamu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Tapi kalau kita hanya beragama, belum tentu. Nah, ada jaminan bahwa agama Kristen, kamu akan lepas dari maut, tidak ada. Tapi kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, Alkitab katakan alam maut tidak akan menguasai kita. Nah, maka itu dikatakan, berbahagia engkau Simon. Kenapa? Karena kamu dibebaskan dari maut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini sangat penting bahwa kita mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, menjadi pertanyaan, lalu bagaimana cara kita mengenal Tuhan secara pribadi? Saya percaya kita semua pengen mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi Alkitab katakan, hal yang paling utama itu kita mengenal apa? Percaya kepada firman Tuhan. Tuhan kan ada hari ini, tidak kelihatan. Tuhan kan ada roh. Lalu sekarang apa yang kita ada? Yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Ini dari Alkitab. Ini handphone suci. Jadi handphone kita ada sebuah Alkitab ya. Jadi apa? Baca. Nah, kalau kita katakan bahwa kita mengenal Tuhan, mau mengenal Tuhan apa? Baca Alkitab. Kenapa? Alkitab adalah isinya apalah? Pikiran Tuhan. Isi hatinya itu adalah Alkitab. Nah, waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita membaca Alkitab, waktu kita merenungkan Alkitab, dan waktu kita percaya pada Alkitab, berarti kita sedang apa? Mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, mungkin aku mengenal seseorang kalau saya tidak pernah bergaul kepada seseorang. Betul nggak Bapak Ibu? Saudara mungkin bisa kenal seseorang kalau nggak bergaul. Oh, itu siapa? Si Anu. Kalau si Anu itu bukan pernah bergaul, itu kata orang. Tapi kalau kita, oh ini si Dewi, kenapa? Aku kenal dia sejak kapan? Tahun 93. 93 aku kenal dia. Sampai hari ini masih ada. Nah, hari pertama apa? Percaya kepada firman Tuhan. Kedua apa? Nah, maka dikatakan Alkitab dalam Ibrani 8 ayat 10 dikatakan Tuhan akan menurunkan apa? Perkataannya dalam apa? Pikiran dan renungkan firman Tuhan. Maka gembala kita mengajarkan apa? Katakan, pikirkan, rasakan. Katakan firman Tuhan terus setiap hari. Baca Alkitab, saudara. Maka waktu kita baca Alkitab dengan suara, itu beda Bapak Ibu. Oh, katakan, itu ada suatu gairah, ada suatu semangat. Kenapa? Karena di balik Alkitab itu ada roh yang bekerja. Kalau kita baca Alkitab dengan semangat, subuh-subuh kita bisa baca Alkitab, luar biasa. Tadinya mungkin ada ngantuk, ada lemah, kita baca Alkitab, tiba-tiba semangat, ada roh semangat, ada gairah. Nah, kalau kita renungkan, maka dikatakan Alkitab, katakan, pikirkan, rasakan. Nah, kita sedang merasakan Tuhan. Kan gembala kita mengajar apa? Lihat Yesus. Oh, bagaimana lihat Yesus? Lihat Yesus artinya apa? Pikirkan kata-kata Tuhan. Kita rasakan Tuhan itu ada. Lalu terakhir apa? Sembahyang, sembah. Maka saudara tidak ada itu apa? Pertama percaya firman Tuhan. Kedua, kita katakan firman Tuhan itu terus menerus. Dan kita apa? Sembah. Sembah kita apa? Kita mengenal Tuhan secara pribadi. Maka saya percaya bahwa kita katakan bahwa kita akan mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, ayat penutup sudah Bapak Ibu. Dan Daniel yang ke-11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umatku yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan apa? Bertindak. Nah, hari-hari ini saudara, ada banyak akan membuat apa kita? Murtad. Ada kata-kata licin, ada kata-kata yang akan membuat kita menarik kita keluar dari persekutuan. Tetapi Alkitab katakan, tetapi orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Bukan hanya kuat, tapi ada suatu tindakan untuk dia terus bergerak dalam Tuhan. Nah, oleh karena Bapak Ibu hari ini penting sekali hari ini kita usahakan kita mengenal Tuhan secara pribadi. Dan saya percaya saudara Bapak Ibu dalam situasi keadaan apapun, kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, mungkin dunia sedang tidak baik-baik saja. Mungkin hari ini saudara kita dengar ada perang di mana-mana, dan hari ini kita dengar Amerika punya presidennya Trump. Saudara kalau pernah saudara dengar ada suatu berita kalau Trump presiden, ini kata orang.
Amerika akan mengalami kehancuran, akan diserang Rusia, akan diserang Cina, akan mengalami perang luar biasa. Nah, saudara, itu akan merembet semua. Kalau itu terjadi bagaimana? Apa kita jadi orang yang takut? Tetapi justru di situasi seperti itu, kita semakin dekat sama Tuhan, semakin kenal Tuhan, maka dikatakan kita semakin apa? Semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara Bapak Ibu. Begitu ya sampaikan malam hari ini, kata kunci adalah apa? Kenali Tuhan secara pribadi, bangun hubungan Tuhan, baca firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Alkitab katakan firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih ada hari ini, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu Tuhan akan berlaku dan bekerja dalam setiap kehidupan kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap pribadi kami, untuk hati kami dan percaya kepada firman-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk tempat ini, untuk keluarga di tempat ini Tuhan, untuk saudara kekasih kami yang ditinggalkan orang tuanya. Bapa, kami mohonkan anugerah kasih karunia Tuhan dilimpahkan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka semua, sehingga mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Terlebih lagi hati mereka terpaut kepada kebenaran Tuhan. Biar kebenaran itu akan membawa mereka kepada pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami tahu firman berkata, kebenaran itu akan memerdekakan, akan menyucikan, akan memuduskan, akan membawa kepada kesempurnaan, sehingga kami akan menjadi gambar Kristus yang sempurna. Oleh itu Bapa, berkati semua mereka di tempat ini. Bila kasih karunia Tuhan semakin melimpah dan Tuhan semakin nyata di tengah-tengah mereka. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran Tuhan yang membawa mereka semakin hari semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa buat kami anak-anak di tempat ini semua. Biarlah kami semua diberkati oleh kasih karunia-Mu Tuhan, dan biarlah kami semua lebih menikmati berkat tempat di sampai Tuhan didatangi 2 kali. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Terima kasih untuk Gereja Mazmur 21 yang sudah melayani kepulangan Papa kami yang 100 hari ke rumah Bapak yang di surga. Terima kasih untuk Pak Pendeta, terima kasih atas firman Tuhannya yang sangat memberkati kami. Dan kami semua sama-sama belajar di sini untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kami bisa saling belajar untuk menjadi hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih semuanya, terima kasih kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Nah, silakan. Baiklah, kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami bersyukur, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan, buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, sehingga sampai hari ini kami ada, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami malam hari ini. Kami menerima berkat yang luar biasa oleh firman-Mu, oleh setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah semua itu kembali lagi hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, di depan kami tersedia makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Kiranya Engkau memberkati, mengembalikan semuanya berlipat kali ganda, memberkati usaha, pekerjaan, rumah tangga, semua anak cucu mereka diberkati luar biasa. Dan kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan. Kami bertanya Kak. Pastikan yang Aku udah
malu-malu. Saya kan malu-malu. Jangan malu-malu. Ah, ini. Halo, ke sambal. Nih, Mi lagi. ini sambal. Ya, ada. Aku lah, habis itu aku. Apa bahan filmnya? Ambil dua lagi. Sekarang ini ada korban. Jangan mengutuk orang, saya makan sebelum makan. Bayar gitu lah ya. Bayar. Itu yang membuat kita bahagia. Kalau yang buat kita ini selama kita bayar video.